Beritahu Ratu Joda aku akan menemuinya. Ratu Joda dan Putri Sifani belum kembali. Aku akan menunggu. Sekarang kau boleh pergi. Ini hampir sore dan semua orang menunggu untuk pernikahan dimulai. Kenapa Ratu Joda dan Sifani belum kembali? Kenapa kau khawatir dengan Ratu Joda dan Sifani? Lihat. Pelayan Ratu Joda itu ceroboh sekali seperti dia. Mereka menyimpan kalung mahal ini sembarangan. Ada surat. Surat apa ini? Coba kau baca, Resam. Untuk Joda. Dan ini adalah surat terakhir untukmu. Hari ini saat kau bilang padaku bahwa hubungan yang berdasarkan cinta sangat kuat dan tidak ada yang mempengaruhi itu, setelah dengar perkataanmu aku akhirnya mengumpulkan keberanian untuk memperjuangkan cinta yang kuberikan ini. Kau membuatku sadar arti cinta. Aku memutuskan untuk jalani hidup dengan Tejuan. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena membuatku mengerti arti dari kata cinta dari adikmu Sifani. Adikmu Sifani. Dengar baik-baik, Resam. Ada 2 kata terbaik di dunia. Resam, sekarang aku tidak perlu susah payah mengungkapkan kebenaran. Surat ini yang akan melakukannya. Sifani membuat tugasku untuk menghancurkan hidup Joda menjadi lebih mudah. Nyonya, tolong jangan keras-keras. Seseorang akan mendengarmu. Tidak apa-apa, Resam. Adik Raja Hakim Mirza akan menikah dengan adik kepala permaisuri Ratu Joda. Ini merupakan peristiwa yang menyenangkan. Mari kita rayakan dan akan berubah suram setelah itu. Ini menarik. Ratu Joda akan menemui masa terburuknya. Dan kita akan terhibur dengan kejadian ini. Benar tidak, Resam? Dan kita akan terhibur. Maaf mengganggu Yang Mulia. Waktu untuk menikah telah berlalu dan pengantin wanita belum ada di sini. Raja Barmal, apa yang terjadi? Kenapa Sifani belum ada? Jika memakan waktu selama ini, dia seharusnya pergi nanti saja. Ada saatnya untuk melakukan semuanya. Tidak boleh membiarkan tamu kita menunggu lama. Itu alasan kekhawatiranku juga. Mereka harusnya tidak selama ini. Adgakan? Iya, Yang Mulia. Aku ingin para pengawal memeriksa kuil untuk melihat apa yang sedang terjadi. Aku sendiri yang akan memeriksanya, Yang Mulia. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kemana Sifani pergi? Apa alasannya pergi diam-diam? Seharusnya dia memberitahuku. Kalau dia memang tidak menginginkan pernikahan ini. Apa yang akan kukatakan pada ayah? Dan Yang Mulia, jika aku ditanyai tentang Sifani, bagaimana aku bilang bahwa Sifani melarikan diri? Apa dia terpengaruh oleh orang atau dia telah diculik oleh seseorang? Apa kau berhasil menemukan Sifani? Kami tidak bisa menemukannya. Kami mengikuti jejak kaki kuda. Kami menemukan kuda di tepi sungai, tapi tidak ada orang lain di sana. Mereka pasti menyeberangi sungai itu, Ratu. Dewa Krishna, apa yang terjadi? Semua orang di istana pasti sedang menunggu kami. Apa yang harus kukatakan? Aku adalah orang yang menyarankan pernikahan ini. Yang Mulia sudah marah padaku
Kejadian ini akan memperburuk situasi di antara kami. Apa yang harus kulakukan? Pasti akan terjadi keributan. Ketika mereka tahu si Fanny melarikan diri seperti ini, reputasi Amer dan kebanggaan Mughal akan hancur berantakan. Bagaimana aku bisa mengatasinya? Bagaimana ini? Kau telah mengkhianati keluargaku. Sebagai menantu di keluarga ini, maka aku tidak akan memaafkanmu. Tidak baik membiarkan Yang Mulia dan tamu-tamunya menunggu terlalu lama. Yang Mulia, di mana Ratu Joda? Para tamu sudah menunggu untuk pernikahan. Ratu Joda harusnya sudah kembali. Cari tahu kenapa mereka begitu lama. Pernikahan harus dilakukan pada waktu yang bertanda baik. Pernikahan harus ditangani penuh tanggung jawab. Raja Barmal, Ratu Joda harus mengetahui bahwa tidaklah baik membiarkan para tamu menunggu. Kau benar, Yang Mulia. Joda seharusnya memperhatikan waktunya. Ibu, kenapa ibu biarkan si Fanny ke kuil? Dia ingin mengunjungi kuil sebelum menikah. Si Fanny belum cukup dewasa untuk memahaminya. Tapi Ratu Joda seharusnya lebih mengerti. Dia harus memiliki rasa tanggung jawab. Yang Mulia, waktu terbaik sudah berlalu. Tidak ada gunanya, walaupun dia kembali. Ibu, kenapa ibu membiarkan si Fanny untuk pergi ke kuil? Dan kenapa surat ini masih di sini? Surat ini harus berada di tangan yang tepat, Ibu. Jalal telah mengirim beberapa pengawal ke kuil untuk mencari Ratu Joda dan juga si Fanny. Aku rasa si Fanny telah pergi dengan kekasihnya dan dia belum kembali. Tentu dia pasti sudah kabur. Lalu, apa lagi yang Ibu tunggu? Ibu, ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang dan berikan surat itu kepada Jalal. Aku akan berikan surat ini untuk Ratu Ruqayyah. Dan bukan untuk Jalal. Ibu akan memberikan surat ini kepada Ratu Ruqayyah? Kenapa? Adam, dalam dunia politik, kau harus selalu menggunakan orang ketiga untuk menyerang seseorang. Sehingga tugasmu selesai tanpa kau harus terlibat di dalamnya. Jika aku memperlihatkan surat ini pada Jalal, aku akan dicurigai telah mengetahui hubungan si Fanny dan aku akan ditanyai mengenai surat-surat ini. Jika Ratu Ruqayyah yang memberikan surat-surat ini pada Jalal, dia tidak akan menanyakan apapun. Dan yang kedua, ejekan dari Ratu Ruqayyah akan lebih efektif daripada informasiku. Itu benar sekali, Ibu. Ibu tahu langkah yang tepat untuk politik. Tuhan memberikan Ibu kecerdasan. Ibu selalu memukauku. Adam, politik itu adalah tentang menaklukkan orang lain dan membingungkan musuh-musuhmu.
Mahamangga, di mana kau temukan surat ini? Karena si Fani belum kembali, aku pergi ke kamar Ratu Joda untuk mencarinya. Aku temukan kotak ini di tempat tidurnya dan menemukan surat ini saat aku membukanya. Aku begitu terkejut. Sekarang kenapa kau bertanya? Apa kau tidak percaya padaku? Bukan tentangmu, tapi Ratu Joda. Kali ini aku tidak akan membiarkan Ratu Joda memiliki semuanya. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos kali ini. Dia pasti memikirkan tentang ini. Tentang reputasi kerajaan Mughal dan menjadi Ratu Mughal. Dia telah mengambil keuntungan dari belas kasihan yang mulia. Dan aku selalu abaikan setiap kesalahan yang telah dia perbuat. Kali ini Ratu Joda sudah melewati batas. Hosiar, beritahu yang mulia bahwa aku ingin bertemu dengannya. Segera. Kau telah mengkhianati keluargaku. Sebagai menantu di keluarga ini, maka aku tidak akan memaafkanmu. Hidup yang mulia Raja, aku ingin memberitahumu sebuah pesan. Aku akan kembali. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa yang mulia terburu-buru? Ada apa, Rukaya? Sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Kenapa kau tidak melihatnya sendiri? Ada apa dengan ini? Dengar Adam, pertama Jalal akan terkejut karena melihat surat-surat ini ada bersama Ratu Rukaya. Raja tidak pernah dipermalukan seperti ini dan Jalal tidak akan tahan Adam. Ada apa dengan surat-surat ini? Itu bukan hanya surat, tapi juga sebagai bukti kalau Ratu Joda adalah orang yang mempermalukanmu di masa lalu. Dan dia membuat ini, dia berbohong tentang Sifani. Adam, coba kau pikirkan. Apa yang akan Jalal lakukan jika dia tahu surat-surat itu ditemukan di kamar Ratu Joda? Bisa kau bayangkan bagaimana reaksinya? Dengar, dia akan melakukan apa yang pernah dia lakukan padaku dan Sarifuddin. Menurut aturan keadilan, siapapun yang menentang peradilan, tidak peduli siapapun dia akan dihukum sebagai pengkhianat. Aku adalah teman kecilmu, jadi aku bisa memberitahumu yang mulia hal yang orang lain tidak berani katakan. Dengar Raja Jalaluddin Muhammad kalau Ratu Joda telah menipumu dan juga memanfaatkanmu. Jaga mulutmu, Rukaya. Aku telah menaklukkan begitu banyak bangsa. Tidak ada yang bisa membodohiku. Kau tidak mengerti maksudku yang mulia. Kau tidak paham dengan situasinya. Kau terluka karena kau telah gagal meyakinkan Ratu Joda untuk bermalam bersamamu. Dan trauma ini membuatmu lebih tertarik padanya. Dan dia mencoba untuk menjauhimu yang mulia. Tapi kau tetap saja mendekatinya. Dia telah membuatmu rapuh. Kau tidak pernah tenang. Kecuali jika kau dapat meyakinkan dia. Kau pikir bahwa kau bisa menjauhi dia yang mulia. Tapi kenyataannya dia telah menipumu agar kau tunduk padanya. Kenapa kau tidak pikirkan itu? Cukup, Rukaya. Jika saja kau bukan istriku. Kau akan meninggalkan aku, bukan? Aku siap untuk semuanya itu. Aku siap yang mulia, lakukan. Tapi setelah aku memberitahumu kebenaran di balik tipu daya Ratu Joda, baru aku meninggalkanmu. Lihatlah surat ini. Kau akan tahu kebenarannya setelah membacanya. Ini adalah surat cinta Sifani dan kekasihnya. Mereka saling bertukar. Ini membuktikan kalau mereka saling jatuh cinta dan Ratu Joda menyembunyikan ini darimu. Apa mantra yang Ratu Joda gunakan sehingga kau bisa percaya padanya begitu saja? Mengapa kau percaya semua perkataannya? Apa yang terjadi dengan prajurit pemberani yang tidak bekerja dengan perasaan? Apa yang terjadi dengan penguasa, seorang raja bermartabat tinggi, bahwa hidup ini beruntung memilikinya? Ada apa denganmu yang mulia? Kenapa kau seperti ini? Aku tidak percaya. Ada apa denganmu yang mulia? Apa yang membuatmu sampai begitu lengah dan dengan begitu mudah dibodohi oleh seorang wanita? Mana yang mulia yang aku kenal dulu?
Jika kau tidak percaya padaku yang mulia, panggil Ratu Joda dan suruh dia membaca surat-surat ini. Pasti dia akan mengatakan dia tidak tahu akan surat-surat ini. Demi Tuhan yang mulia, berhenti menjadi lemah dan mulai berpikir seperti penguasa. Buka matamu lebar-lebar dan lihat kebenarannya. Dia tidak ingin adiknya menikah dengan pengrajin. Dia ingin agar adiknya harus menjadi ratu di istana ini juga. Kau harus pikirkan itu yang mulia. Itulah sebabnya dia memasang Sifani dengan Mirza Hakim. Karena dia ingin adiknya menjadi permaisuri juga, sama seperti aku. Dia itu telah menipumu yang mulia. Dia telah mempermalukan pada berbagai kesempatan. Dia menyebar bom selama pertempuran. Dia bahkan mencoba untuk membunuhmu. Dia mempermalukanmu dengan mendorongmu di kamarmu. Tapi untuk kali ini, dia telah mempermalukanmu serta seluruh kerajaan Mughal di hadapan semua bangsa yang mulia. Aku ingin kau bacakan surat itu. Tidak ada. Jalal sudah pasti akan marah dan dia akan memberikan Ratu Joda kesempatan untuk menjelaskan. Dia akan perintahkan Ratu Joda untuk hadir saat dia membaca suratnya. Yang mulia yang akan menentukan Ratu Joda adalah pelaku kejahatan atau bukan. Ratu Joda sudah terperangkap. Dia pasti terkejut dengan apa yang dilakukan Sifani. Dan sekarang, dia harus menghadapi semua pertanyaan yang Jalal akan tanyakan padanya. Setelah itu, Apalagi Adam, kepintarannya tidak akan menang melawan kemarahan Jalal. Dan aku akhirnya akan mendapatkan apa yang selalu aku inginkan. Dan ini mempengaruhi pernikahan Joda dan Jalal. Dari mana saja kau, Joda? Raja sudah hilang kesabaran. Waktu yang tepat untuk pernikahan sudah lewat. Semua tamu dan menteri telah menunggumu. Ada apa, Joda? Kenapa kau menangis? Apa yang terjadi? Moti, kejadian ini tidak terduga terjadi. Sifani, saat aku berdoa di kuil tadi, Sifani pergi, berjalan-jalan di sekitar kuil. Setelah itu aku tidak tahu kemana dia pergi. Lalu pelayan datang memberitahuku bahwa dia melihat Sifani pergi berkuda dengan seseorang. Aku tidak tahu dia kemana dan dengan siapa perginya. Aku tidak tahu itu. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Bagaimana ini? Apa yang akan terjadi kalau Raja sampai tahu? Kita harus segera pergi, Joda. Kita harus memberitahu Raja Barmal tentang semua ini. Kita harus menceritakannya. Bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa aku tidak bisa menjaga Sifani begitu? Saat semua orang tahu tentang kepergian Sifani ini, maka hal itu akan membawa citra buruk bagi ayah sebagai orang Amir. Sifani, apa yang kau lakukan ini? Sudahlah, ayo. Ikut bersamaku. Ratu Joda, Yang Mulia ingin bertemu denganmu. Yang Mulia, percayalah padaku. Aku tidak tahu apa-apa. Jika memang aku tahu sesuatu, maka aku pasti tidak akan menyetujui pernikahan ini. Aku seperti merasa sangat hancur. Air mata palsumu tidak akan membantumu, Ratu Joda. Bagaimana mungkin kau tidak sadar? Jika surat-surat ini berada di kamarmu, bukan? Ratu Salimah tidak membuatmu menuduhnya meskipun botol racun ditemukan di kamarmu. Aku tidak tahu bagaimana surat-surat ini bisa berada di dalam kamarku. Tapi aku tahu dengan pasti bahwa aku sama sekali tidak bersalah mengenai hal ini. Tentang surat-surat itu, aku sama sekali tidak tahu. Kau sudah berbohong, Ratu Joda. Dia tidak berbohong, Rukaya. Tapi Yang Mulia, Coba mengertilah maksudku. Jika Joda mengetahuinya, kenapa Sifani menuliskan surat untuknya? Kau perlihatkan suratnya padaku. Aku tahu bahwa Ratu Joda tidak tahu apapun. Aku tanya Joda tentang surat sehingga kau mengerti maksudku. Sekarang aku jadi tahu.
Orang yang berbohong itu adalah ayahnya dari Ratu Joda. Sekarang aku mengerti kenapa dia mengirim Sifani ke Agra, bahkan setuju dengan perjodohan ini. Aku mengakui bahwa Ratu Joda adalah orang yang mengusulkan perjodohan ini, tapi dia melakukan itu karena dia melihat cinta untuk Sifani dari mata hakim. Jika Raja Barmal ingin, dia bisa menolak putrinya untuk menikah. Jika dia memang tidak setuju dengan rencana ini, jadi mengapa dia langsung setuju untuk aliansi? Dia bisa cari laki-laki dari negara lain seperti yang dia lakukan pada sukannya. Aku ingin berbicara dengan Raja Barmal tentang ini, bukan sebagai menantunya, tapi sebagai penguasa kerajaan. Aku tidak mau ada orang sampai mengganggu diskusi ini. Kau boleh pergi, Joda. Yang Mulia, kau masih percaya pada Ratu Joda ya? Aku percaya persepsiku. Dia mengatakan Ratu Joda tidak berbohong. Orang yang berbohong adalah ayah Sifani, Raja Barmal. Kau telah mengkhianati keluargaku. Sebagai menantu di keluarga ini, maka aku tidak akan memaafkanmu. Yang Mulia, waktunya sudah berlalu dan tidak ada gunanya walaupun dia kembali. Apa kau tidak tahu malu? Kau bukan anak kecil lagi. Kau adalah putri Rajput. Kenapa kau bicara berduaan dengan pengrajin itu? Ayah, kau salah paham. Aku seorang raja dan kau tidak bisa membodohiku. Aku tahu apa yang mengganggu rakyatku. Bahkan sebelum mereka mengeluh. Kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Aku tahu kalau pengrajin itu mencoba untuk menemuimu beberapa hari yang lalu. Kenapa? Bakwanda, jauhkan dia dariku. Aku tidak mau melihat wajahnya. Cepat cari di mana pengrajin itu dan secepatnya bawa dia ke hadapanku. Dengar, Raja Barmal. Putrimu melarikan diri bersama kekasihnya. Apa kau tidak tahu dia mencintai seorang pengrajin? Kau adalah mertuaku dan raja dari Amer. Aku tak bisa melihatmu menangis. Aku ingin tahu kebenarannya. Yang Mulia, aku tidak pernah berpikir bahwa Sifani akan mempermalukan kita seperti yang dia lakukan ini, Yang Mulia. Lalu kenapa kau mengirimnya ke Agra? Kenapa kau setuju aliansi ini tepat setelah aku memberimu pesan? Karena kau tahu bahwa putrimu mencintai seseorang yang hanya seorang pengrajin dan itu menentang kehormatan Rajput dan terhadap tradisi kerajaan. Jadi kau mendapat cara untuk menyelesaikannya dan menyetujui aliansi ini. Maka masalahmu akan selesai begitu saja. Raja Barmal, selalu memberiku saran, jadi katakan, bagaimana aku harus menghukummu? Putriku yang menyebabkan kejadian memalukan ini. Untuk kerajaanmu, Yang Mulia. Dan aku disalahkan karena ini. Aku akan menerima semua hukuman darimu. Dan apapun yang sudah kau putuskan.
pelanggaranmu adalah mencoba untuk menentang Sifani. Menikah dengan keinginannya dan membuat aliansi. Juga karena kau telah melanggar karena menyembunyikan kebenaran ini dariku. Dan menurut hukum Mughal, maka kau harus segera dihukum. Bawa Raja Barmal ke penjara. Yang Mulia, apa yang kau lakukan? Apakah semua ini adalah kesalahan Raja Barmal? Dia telah mengakui kesalahannya. Tapi dia itu adalah mertuamu, Yang Mulia. Syarifuddin adalah kakak iparku. Baksi Banu adalah saudariku. Aku tetap menghukum mereka jika itu adalah adil. Pekerjaan terbesar raja haruslah adil dan berlaku untuk semua orang. Kita harus mematuhinya. Ya ampun, Sifani melarikan diri. Padahal kelihatannya dia itu anak yang lugu. Seringkali orang jahat memiliki wajah polos untuk menyamarkan itu. Aku bertanya-tanya apa yang akan Raja lakukan dan dia pasti akan sangat marah atas penghinaan yang kerajaan hadapi saat ini. Apa kau tahu bahwa Raja telah menempatkan Raja Barmal di balik jeruji? Raja Barmal akan dihukum sebagai pengkhianat. Dia akan dihukum seberat-beratnya. Hari ini Jalal telah membuktikan dia telah menghukum Raja Barmal. Menurut Jalal, Ratu Joda tidak bersalah. Benar. Menurut Yang Mulia, keluarganya harus disalahkan atas penghinaan ini. Ratu Joda tidak bersalah. Ratu Rukaya, aku telah mendengar Raja Barmal selalu bangga terhadap putri-putrinya. Sayangnya, salah satu dari mereka berkelakuan seperti itu. Hari ini, salah satu anaknya itu berada di balik jeruji. Tidak ada yang bisa lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh keluargamu sendiri. Ayah dan adikku mengkhianati aku. Dan aku harus hidup dengan rasa sakit ini selamanya. Kau telah mengkhianati keluargaku. Sebagai menantu di keluarga ini, maka aku tidak akan memaafkanmu. Permisi Raja Jalaluddin. Mirza Hakim ingin bertemu dengan Anda, Tuhan. Izin diberikan. Salam Yang Mulia. Aku minta maaf atas apa yang terjadi. Dan aku merasa kesal dengan fakta bahwa pelakunya adalah kerabatku. Katakan, apa ada yang bisa kulakukan? Aku ingin kau melepaskan Raja Barmal. Tapi dia telah mempermalukan kita. Dia telah menyakitimu, kau tahu itu. Dia menyembunyikan kebenaran dariku. Dan Sifani sama bersalahnya atas pelanggaran itu.
Bagaimana dengan Ratu Joda? Apa yang sudah dia perbuat? Dia tertekan meskipun dia tidak melakukan apa-apa. Sesuai dengan hukum Mughal, orang tua tidak bisa dihukum atas kesalahan anaknya. Dan anak tidak bisa dihukum atas kesalahan orang tuanya. Ayah kita, Raja Humayun, dan kakek kita, Raja Emperor Barbar, mengikuti hukum ini, jadi kau tidak bisa menghukum Raja Barmal. Jangan katakan padaku apa tugasku. Raja Barmal telah mempermalukan keluarga kita dan kerajaan kita di seluruh bangsa. Aku akan mencari Sifani dan memberi dia hukuman. Kenapa dia tidak memberitahuku saat aku bertanya tentang aliansi? Bagaimana dia memberitahumu, Yang Mulia? Budayanya keberatan kalau dia harus melakukannya. Aku jadi tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan? Jika Sifani tahu, dia tidak akan melarikan diri. Sifani telah jatuh cinta. Kenapa kau tidak mengerti juga alasan dia melakukan semua ini, Yang Mulia? Itu semua karena cinta. Dia tidak memikirkan keluarganya. Bahkan dia juga tidak memikirkan reputasinya. Dia mempermalukan kita karena cintanya untuk pengrajin itu belaka. Cinta itu tidak memandang budaya dan juga memandang kekayaan orangnya. Bahkan aku mencintai Putri Rajput tanpa mempedulikan dia dari agama yang berbeda. Yang Mulia, cinta itu tidak akan menyakiti siapapun. Aku percaya itu. Apa kau tidak berpikir bahwa cintanya berpengaruh padaku? Aku setuju kalau kau tersakiti. Tapi kenapa kau tidak berpikir kalau Sifani telah menyelamatkanku dari rasa sakit? Jika aku mengetahuinya setelah pernikahan, itu akan menghancurkanku. Menghancurkan 3 kehidupan. Hidup Sifani, Taiswan, dan aku sendiri. Bahkan juga kau, Yang Mulia. Aku sudah melihat cintanya dari mata Taiswan, di mana aku ingin melihat diriku sendiri. Benar kejadian ini menyakitkanku, tapi aku akan melupakannya. Tapi aku akan merasa sangat sakit hati kalau aku mengetahui hal ini setelah pernikahanku, Yang Mulia. Aku yakin hidupku juga pasti akan hancur. Aku tidak percaya pada cinta karena aku tidak punya hati. Tapi aku sangat percaya. Aku sangat percaya pada cinta. Suatu hari kau pasti akan percaya pada cinta juga, Yang Mulia. Kemudian kau tahu alasan kenapa Sifani melarikan diri? Dan menyadari apa itu cinta. Cinta bisa memberikan kekuatan, sekalipun orang miskin bisa melawan raja. Dan cinta juga bisa membuat kita lemah, Yang Mulia. Bahkan seorang raja sekalipun akan berlutut di hadapan cinta. Maaf, Yang Mulia. Ratu Joda ingin bertemu dengan Anda. Jalal, aku sama sekali tidak membenci Sifani. Aku mencintai dia. Aku akan merasa tersakiti jika kau melakukan sesuatu pada Sifani, Taiswan, atau siapapun yang berkaitan dengan mereka, Jalal. Kenapa? Kau tidak akan sanggup untuk menyakiti orang yang aku cintai. Bahkan jika kau ingin sekali melakukannya. Melihat mereka sakit, itu pasti akan membuatmu sakit. Raja Barmal saat ini sudah mendapatkan hukuman. Apa yang bisa menjadi hukuman yang lebih besar dari seorang raja dari di penjara? Lalu kenapa kau menghukumnya? Mirza, aku tahu Raja Barmal telah melanggar hak. Dan untuk menghukum pelaku, itu ditentukan oleh siapa yang paling menderita atas semua perbuatan yang dia lakukan. Itulah kenapa Ratu Ruqayyah memaafkan Adam Khan. Aku ingin memaafkan Raja Barmal. Dan inilah yang akan kulakukan. Aku mohon kau menyetujuinya, Yang Mulia. Yang Mulia, aku malu dengan semua yang telah terjadi. Tapi mengenai ayahku, pelanggarannya tidak cukup besar untuk dipenjarakan. Cinta itu bisa memberikan kekuatan, sekalipun orang miskin bisa melawan raja.
cinta itu bisa membuat kita lemah. Bahkan seorang yang mulia akan berlutut di hadapan cinta. Karena itulah cinta. Kau tidak akan sanggup untuk menyakiti orang yang kau cintai, bahkan jika kau ingin. Itu membuatmu sakit melihat mereka tersakiti. Kenapa dia pergi tanpa menjawabku? Kau telah mengkhianati keluargaku. Sebagai menantu di keluarga ini, maka aku tidak akan memaafkanmu. Joda, jangan menangis. Moti, aku tidak tahan rasanya. Melihat apa yang terjadi bahwa ayah menyembunyikan kebenarannya. Ini bukan hanya merusak Amer, tapi juga mempermalukan kehormatan kerajaan Mughal. Padahal ibunda yang mulia memperlakukanku seperti anak perempuannya. Tapi lihatlah apa yang telah ayah lakukan. Aku akan dihina dan dicemooh seumur hidupku karena hal itu. Sebelumnya aku bangga menyebut diriku sebagai putri Rajput. Ini adalah kesalahanku karena telah mengusulkan pernikahan Mirza dan Sifani dan mengantar Sifani pergi ke kuil. Jangan salahkan dirimu, Joda, karena kau tidak bermaksud menyakiti siapapun. Lalu siapa yang harus disalahkan? Haruskah aku menyalahkan keberuntunganku? Atau aku menyalahkan ayahku? Atau adikku yang sudah mengkhianatiku seperti ini, Moti? Bahkan mereka juga tidak bisa disalahkan, Joda. Situasinya adalah ayah manapun jika di posisi Raja Barmal pasti akan melakukan hal yang sama. Dia melakukan hal itu semata-mata untuk kebahagiaan putrinya. Kalau tidak, untuk apa melakukannya? Tidak, Moti. Aku tidak berasal dari keluarga di mana hubungan didasarkan pada kebohongan. Ayah tidak hanya berbohong kepada aku, Moti. Tapi dia juga berbohong kepada Mirza Hakim dan juga pada Yang Mulia karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia bisa bicara sejujurnya. Kenapa dia tidak bilang padaku? Apa yang akan kau lakukan jika dia mengatakan yang sebenarnya? Akan kuyakinkan Sifani bahwa hal itu tidak akan terjadi. Lalu aku tidak akan mengusulkan pernikahannya dengan Mirza. Paling tidak itu akan menyelamatkan kedua keluarga dari masalah seperti ini. Ratu Joda, maafkan aku. Katakan, apa Yang Mulia ingin menemuiku sekarang? Tidak, Yang Mulia. Aku datang untuk memberi kabar bahwa Raja sudah melepaskan Raja Barmal dan memberinya izin untuk pulang ke Amer. Moti, kau dengar itu? Sekali lagi Yang Mulia menunjukkan kemurahan hatinya. Ibu, kita harus segera berangkat ke Amer. Kita pergi tanpa Joda. Bagaimana aku bisa menghadapinya setelah semua ini? Perhatian semuanya, Ratu Hamidah telah datang. Yang Mulia Ratu, aku tidak tahu bagaimana untuk meminta pengampunan. Melihat pelanggaran berat yang Sifani lakukan, aku tidak tahu harus apa. Kau tidak perlu untuk minta maaf, Raja Barmal. Kau adalah seorang raja dan seorang ayah juga. Sebagai orang tua, aku mengerti apa yang kau alami. Tidak ada raja yang ingin putrinya agar menikah dengan seorang pengrajin ataupun keluarga yang tidak setara. Kesulitan ini membuatku jadi trauma juga. Di mataku kau tidak bersalah. Jadi kau tidak perlu minta maaf. Yang Mulia, pasti ada sesuatu yang kurang dalam didikanku. Lalu mengapa Sifani melakukan perbuatan memalukan? Mungkin itu karena didikanmu. Mirza Hakim sangat baik pada kami. Jangan menyalahkan didikanmu. Kau sudah mendidik Joda dengan sangat baik.
Tapi kadang-kadang mereka melakukan kesalahan karena ketidakdewasaan. Baiklah, aku ingin memintamu untuk tetap tinggal. Besok adalah Shivratri kan? Dan itu adalah festival yang sangat penting bagi umat Hindu. Joda pasti senang kalau kalian semua bisa tinggal. Aku tidak punya kata-kata untuk menghargai kerendahan hatimu dan aku tidak dapat menolakmu. Tapi aku tidak punya keberanian untuk menghadapimu, Ratu. Setelah kejadian memalukan itu, maafkan aku. Aku mohon maaf. Aku sama sekali tidak menghargaimu. Aku akan kembali dan pasti. Aku juga akan berkunjung ketika aku sudah punya keberanian untuk menghadapmu, Ratu. Aku pamit. Untuk menghadapi situasi ini dengan berani. Perhatian semuanya, hidup Ratu Joda! Silahkan menghabiskan waktu dengan Joda sebelum kalian pergi. Aku tidak akan mengganggu kalian. Ayah, Yang Mulia pasti telah memaafkanmu. Dan Ibu sangat baik kepadamu. Tapi aku tidak punya kekuatan seperti yang dimiliki Mirza dan Yang Mulia untuk memaafkan Ayah. Seharusnya Ayah memberitahu aku. Ayah bisa mengirim informasi dengan menulis surat atau mengirim pesan untuk menyampaikan Shivani jatuh cinta pada orang lain. Ayah, karena Ayah menyembunyikan kebenaran, Amer harus menghadapi hal yang hina. Dan keluarga Mughal telah dipermalukan, Ayah. Pasti aku akan menghadapi trauma. Karena kenyataan ini hal yang memalukan. Aku tidak akan mengeluh menjadi putri Ayah. Tapi memaafkan Ayah sulit sekali setelah apa yang Ayah lakukan pada keluarga. Ayah telah menghancurkan reputasi kerajaan Mughal karena kesalahan Ayah. Jika Ayah mengatakan kepadaku kebenarannya, aku akan meyakinkan Shivani bahwa aku tidak akan mengusulkan pernikahan ini, Ayah. Setidaknya Yang Mulia tidak akan mengalami hal ini dan Mirza Hakim juga tidak akan dipermalukan. Ayah adalah ayah kandungku. Tapi aku tidak akan pernah lupa apa yang Ayah lakukan. Kau telah mengkhianati keluargaku. Dan sebagai menantu di keluarga ini, aku tidak akan bisa memaafkanmu.